Halo, apa kabar semuanya? Saya harap kalian baik-baik saja, tetap sehat baik secara fisik maupun mental. Fisik kalian harus tetap dijaga, mental kalian harus tetap waras karena kita masih dalam masa pandemi. Juga kita sudah masuk ke dalam musim penghujan ya. Nah, yang katanya musim penghujan ini adalah 99% air dan 1%-nya itu kenangan. Skip lah itu mah. Untuk video pembelajaran kali ini saya akan memasukkan 2 materi, dan untuk kelas 10 kita sudah masuk ke dalam bab 2 tentang realitas hubungan sosial di masyarakat ya, yang mana materi ini saya sampaikan poin A dan poin B tentang individu yang pertama dan tentang kelompok dalam masyarakat. Oke, sebelum masuk ke dalam materi ya, kalian persiapkan buku dan alat tulis kalian ya. Sebelum kita masuk materi, seperti biasa kita intro dulu. Nah, ini adalah materi kita di bab 2, realitas hubungan sosial di masyarakat ya. Poin A individu yang barusan saya katakan, dan poin B kelompok dalam masyarakat. Kita akan bahas satu persatu tentang individu terlebih dahulu. Individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah menjadi bagian yang lebih kecil, karena individu itu sudah yang paling kecil dalam unsur masyarakat ya. Dan masyarakat itu kan terdiri dari berbagai individu ya, dan individu ini tidak bisa dibagi dua. Ketika individu ini hanya berdiri sendiri, itu dikatakan individu. Tapi ketika dia berinteraksi dengan individu lainnya, itu bisa dikatakan sebagai kelompok ya. Karena kelompok dan salah satu unsur menjadi suatu kelompok itu minimal terdiri dari 2 orang. Lalu, menurut konsep sosiologisnya, individu adalah manusia yang hidup berdiri sendiri ya, tidak memiliki teman. Itu adalah individu. Ketika misalnya individu bertemu dengan individu lainnya, itu tidak bisa dikatakan sebagai individu lagi ya, karena individu itu hanya satu, tidak dapat dipisah dan berdiri sendiri, begitu secara garis besarnya. Next, kita akan masuk kepada kelompok dalam masyarakat. Untuk kelompok dalam masyarakat, kita mulai dari pengertian kelompok. Menurut Ahmad S. Ruki berpendapat bahwa kelompok adalah sejumlah orang yang berhubungan dalam kurung berinteraksi, atau bisa dikatakan pengertian lainnya adalah bersosialisasi atau berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya yang secara psikologis sadar ya. Jadi mereka sadar berinteraksi, bersosialisasi, berkomunikasi, lalu akan kehadiran yang lain dan menganggap diri mereka sebagai suatu kelompok. Misalnya begini, ketika misalnya kamu masuk ke dalam suatu kelompok ya, ketika masuk dalam suatu kelompok, kalian pasti akan berinteraksi dengan individu lainnya, berkomunikasi, bersosialisasi dengan satu dengan yang lainnya, yang secara psikologisnya kamu sadar kamu berinteraksi atau kita berinteraksi dengan individu lainnya, begitu. Dan menganggap diri kita atau kamu atau kalian sebagai suatu kelompok tersebut ya. Misalnya kalian masuk ke dalam sekolah, kalian berinteraksi dengan kelompok lain atau dengan individu di dalam suatu kelompok tersebut, dan kalian sadar ya, dan kalian akan menyatakan diri kalian sebagai kelompok tersebut ya. Misal bergabung dan menjadi mahasiswa selanjutnya ya.
kalian akan mengatakan secara sadar kalian bagian dari keluarga semanja, begitu ya. Itu contohnya. Lanjut ke ciri-ciri kelompok. Yang pertama, dorongan yang sama antar individu untuk berinteraksi guna mencapai tujuan bersama. Nah, ada dorongan dari diri sendiri ya untuk berinteraksi dengan yang lainnya dan mencapai tujuan bersama ya. Tujuan di dalam kelompok tersebut atau tujuan kelompok itu tersendiri ya. Kadang kita masuk ke dalam kelompok tersebut atas tujuan atau dorongan diri sendiri, memiliki tujuan ya, atau tujuan dari kelompok itu tersendiri. Kedua, ada akibat atau efek dari interaksi individu. Akibat atau efeknya ya, maksudnya begini, ketika kalian berinteraksi dan berkomunikasi, akibat dan efeknya kalian saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Baik nama misalnya, atau hobi masing-masing, atau kalian tahu rumah teman kalian di mana, begitu. Itu efek dari interaksi atau komunikasi antar individu. Ya. Ketiga, pembentukan struktur yang jelas. Di dalam kelompok itu memiliki struktur. Struktur itu misalnya begini. Paling atas itu adalah wali kelas, lalu di bawahnya ada ketua murid atau KM, lalu ada wakil KM, lalu ada bendahara, lalu ada seksi kebersihan, lalu ada sekretaris, sampai seksi-seksi dan paling seksi lainnya. Begitu. Itu yang dikatakan sebagai struktur dari wali kelas sampai ada seksi-seksi bagian-bagian yang lainnya atau divisi lah dikatakan begitu. Di dalam kelompok ada norma yang mengatur kelompoknya. Misalnya ketika sekolah ya, ketika masih normal sebelum pandemi, setiap hari Senin kalian harus melakukan upacara ya. Itu adalah aturan dari kelompok. Ketika misalnya kalian telat melakukan atau datang upacara, akan ada sanksi di dalamnya. Begitu. Jadi mengikat setiap anggota yang ada di dalam kelompok tersebut. Setelah ciri, kita masuk ke dalam jenis kelompok. Ada dua, kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal itu bisa dikatakan sebagai kelompok resmi, informal bisa dikatakan sebagai kebalikan dari kelompok formal. Untuk kelompok formal ini memiliki peraturan yang tegas untuk mengatur anggotanya. Jadi peraturannya itu benar-benar mengikat anggotanya. Ya. Ketika ada aturan yang dibuat dan disetujui oleh anggota-anggotanya, kalian harus mematuhi aturan tersebut. Apabila kalian melanggar, akan ada sanksi di dalamnya. Begitu. Karena akan mengikat dan mengatur setiap anggota-anggotanya dan sifatnya itu resmi. Ya. Untuk yang kelompok informal ini memiliki peraturan dan struktur yang kurang tegas. Jadi ketika misalnya kalian melanggar atau tidak mematuhi peraturan tersebut, tidak ada sanksi ya, ataupun peraturannya itu bisa dikatakan fleksibel. Ada peraturan tapi tidak terlalu mengikat dari anggota-anggotanya atau mengikat anggota-anggotanya, dan struktur ada tapi strukturnya itu bisa dikatakan juga fleksibel ya. Ketika misalnya begini ya, di dalam suatu komunitas misalnya kalian ada rutinitas untuk kopdar lah dikatakannya, misalnya malam minggu kopdar, kita ngumpul di suatu tempat. Ketika misalnya si ketuanya tidak datang, itu tidak jadi masalah, bisa dihandle dengan anggota lainnya yang bisa diandalkan begitu. Dan ketika misalnya kalian tidak datang keesokan harinya, atau kalian di minggu berikutnya ketika nanti kopdar, itu tidak akan dikenakan sanksi ya, paling ditanya kemana wae minggu kemarin gitu. Tidak akan ada sanksi, tidak akan ada hukuman yang berlaku kepada setiap anggotanya begitu, karena tidak tegas ya jenis kelompok ini. Yang terakhir kalau tidak salah, fungsi kelompok. Pertama, kebutuhan bersosialisasi antar sesama, karena kan manusia itu makhluk sosial ya, dan manusia itu kebutuhannya adalah bersosialisasi antar sesama, baik secara langsung tatap muka ataupun kita melalui media sosial
ya. Kedua, mengurangi kesenjangan dalam lingkungan baru. Ya, ketika kalian masuk ke dalam suatu kelompok baru, ya, ataupun misalnya masuk ke dalam lingkungan baru dan kalian menemukan orang yang cocok atau kelompok yang cocok, itu akan mengurangi kalian dalam kesenjangan dalam lingkungan baru ataupun memudahkan kalian untuk beradaptasi lah. Kata lainnya, maksudnya mengurangi kesenjangan dalam lingkungan baru adalah memudahkan kalian beradaptasi di lingkungan baru ketika kalian bergabung dalam suatu kelompok. Nah, yang C adalah sarana mendapatkan informasi ketika masuk ke dalam suatu kelompok, ya. Kalian pasti mencari informasi tertentu. Misalnya ketika kalian bergabung ke dalam kelompok komunitas bobotoh nih, kalian akan mencari informasi, misalnya kapan nih Persib main, kapan nih ke tribun lagi, atau kapan nih Persib merekrut pemain baru, begitu. Mencari informasi dalam suatu kelompok tersebut, ya. Lalu yang D, menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan. Ya, ketika masuk dalam kelompok, ya, kalian pasti akan menjalin interaksi dan juga kerjasama dengan anggota lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Kelompok ini akan dibawa kemana, tujuannya apa, lalu nanti generasi berikutnya seperti apa, memiliki tujuan tersendiri, ya. Nah, ini adalah materi yang saya sampaikan tentang individu, kelompok dalam masyarakat, ya. Ini saja yang saya sampaikan. Apabila dirasa kurang mengerti atau masih bingung, kalian bisa langsung tanyakan kepada saya, atau bisa juga kalian membuka forum diskusi di kolom komentar. Nanti kita akan berdiskusi di situ, ya. Untuk kali ini dicukupkan saja. Terima kasih banyak telah menonton. Ya, apabila ada saran dan komentar silahkan sampaikan saja, tidak usah sungkan-sungkan. Stay safe dan stay healthy. Kita akan bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.